Jokowi ini masih megang kendali. Pak Prabowo bicara ke Jumhur, kamu kan tahu harusnya kamu jadi menteri saya. Kenapa Pak nggak jadi? Udah, kamu tahu kan ada apa. Udah pokoknya kamu tahu, harusnya kamu jadi menteri saya. Prabowo pikirannya, nggak mau. Semua pantai-pantai Tangerang Utara apa segala diambil cukong-cukong, nggak boleh. Nah sementara yang lama kan bilang, lu kasih cukong dong itu. Ilegal sawit tuh mau diputihkan oleh rejim Jokowi. Dengan undang-undang itu dibuat mau diamankan, ada pasalnya. Jadi waktu Pak Prabowo diskusi sama tokoh-tokoh buruh yang Jumhur bilang, Pak itu ada pasal undang-undang omnibus loh. Enak aja dia bilang, ini udah pengkhianatan terhadap negara. Itu pasal itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kata Pak Prabowo kan. Masih mau colek-colek supaya mereka masih bisa cawe-cawe, memperkaya diri apa segala. Takutnya Prabowo nggak kuat. Besok dia keluar gilanya. Habislah kalian. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, tetap semangat ya. Dan walaupun kita semangat, memang kadang-kadang suka ada yang aneh-aneh. Ya, aneh-anehnya semangat mau mundur, tapi tiba-tiba maju lagi, ada lagi, masuk lagi, dan lain-lain. Nah, ini kita akan ngobrol di acara kesayangan kita, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak, bersama saya Pumpi Hidayatullah. Di studio sudah ada narasumber yang cocok nih kalau bahas yang maju mundur nih, karena urusannya dengan komunikasi pemerintah dari Presidential Communication Office, yaitu Pak Hasan Nasri. Bung Syangana Nenggolan, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Wah, luar biasa, Great Institute-nya ini ya, kayaknya makin kemana-mana kedengaran nih pemikiran-pemikiran dengan dukungan Bung Pompida lah. Siap. Maju terus. Kalau yang kayak gitu bagus gitu harus kita dukung. Nah, tapi kita beberapa kali diskusi tentang betapa buruknya komunikasi pemerintah dalam hal ini yang datang dari PCO tentunya ya. Dan ternyata kan memang dialihkan sekarang peran komunikasi itu ke Setnek, Mensesnek ya. Dan Mensesnek menunjuk ada 2 orang atau 1 orang ya, 2 orang kalau nggak salah ya. Ada salah satunya Wamen Juri Arianto, dan itu dia jadi juru bicaranya. Dan beberapa hari kemudian Kepala PCO Hasan Nasri mengundurkan diri. Wah, agak lebay juga cara menyampaikannya. Lebaynya karena ya harusnya kan dia secara formal aja ya munculkan itu secara resmi, mungkin di istana atau di kantornya dia. Tapi yang terjadi dia munculinnya di salah satu media sosmed Total Politik pada saat itu ya. Nah, dan itu kan agak lebay, kalau menurut saya agak aneh. Masa sesuatu yang formal tidak disampaikan secara formal? Jadi kayak niat tapi nggak niat gitu ya. Niat tapi nggak niat. Nah, tapi ternyata kesimpulan kita kan udah mundur nih. Tapi kemarin di sidang kabinet tiba-tiba muncul lagi mukanya dan ternyata dikabarkan tidak jadi untuk mundur. Dan lucunya walaupun tidak jadi mundur, tapi perannya apa ya sebenarnya? Kan perannya udah ditarik ke Sesnek gitu. Enak juga kayak gitu ya. Kita diangkat menjadi pejabat menteri, tidak punya peran dan tanggung jawab, enak juga ya. Katanya ini kita bisa menemukan fasilitas semuanya tanpa ada beban apa-apa. Kira-kira ceritanya gimana sih Bung Syangana dengan yang masalah PCO dulu lah, atau mungkin ada cerita di balik itu yang berkorelasi? Ya, pertama saya harus disclaimer dulu ya, kalau nanya saya sebagai apa kan, saya pengamat aja ya. Iya, pengamat. Ya, jadi kalau menurut saya sih tipe-tipe orang Indonesia kan tipe-tipe penjilat ya. Yang melihat kekuasaan untuk lebih clear-nya di podcast kita sebelumnya kan kita ngomong tentang masalah ini. Maksud saya gini, karena dari karakter kita itu kebanyakan karakter yang melihat kekuasaan itu, itu dari zaman Belanda sebenarnya itu segala-galanya kan saya sudah bilang. Kalau nggak berkuasa dia rasanya tidak hebat, tidak bisa cari uang yang banyak, popularitas apa segala. Jadi dia tidak berani menjadi rakyat atau individual yang bertarung menjadi orang besar
orang hebat tanpa menunggangi negara. Itu salah satu ya, banyak orang yang udah jelas-jelas buruk sampai presidennya udah bilang kamu buruk seperti Hasan Nasbi, kemudian dia mundur. Ya kan, pura-pura mundur tadi kan kata Bung Pompida kan gitu. Nah itu satu dari soal karakter, karena dia itu sebenarnya kalau mau mundur ya tinggal buat surat mundur selesai. Kan udah nggak usah lagi minta. Nggak usah muncul-muncul lagi juga nggak apa-apa. Kalau ini kan masih ngejar presiden ke Turki, ya kan kemarin kan ke Timur Tengah itu, kemudian kemarin rapat kabinet datang untuk ketemu presiden dan dipanggil kembali, kan kira-kira gitu. Ya kan seolah-olah dia itu nggak ikhlas lah mundurnya gitu, ya kan. Yang kedua, memang kalau kita lihat dia diinstal oleh Jokowi, ya PCU ini, lembaganya. Memang diangkat dari pada saat Pak Jokowi masih pemerintah. Jadi kelihatan ini memang bagian dari rencana matahari kembar itu kan, agar di dalam komunikasi presiden itu ya Jokowi bisa menyerap seluruh komunikasi itu, ya kan, baik melalui dia maupun melalui anaknya, ya kan. Kalau anaknya kesulitan, dia bisa nyerap itu. Jadi dia bisa menjadi agent. Jadi agent dari sebuah konspirasi yang kemudian di publik ini sekarang itu dianggap ada dua matahari, kan itu yang sekarang menjadi sorotan orang. Jadi saya pikir konteks Hasan Nasbi ya begitu. Ya, jadi Hasan Nasbi ini malah sebetulnya bukan hanya untuk mensupport matahari yang beneran, malah yang kembarannya kan gitu kira-kira ya. Ya, kalau kita lihat kan dia mengapresiasi itu kan Gibran, Bahlil, kan berarti kan dia memang masuk pada kubu itu, pada plot itu gitu loh. Misalkan Bahlil yang udah jelas-jelas oleh presiden dianggap salah waktu kasus LPG, kan dia kan mengatakan bahwa Bahlil itu disetujui istana. Waktu itu dia masih mengklaim dirinya lah jubir istana kan, juru bicara presiden. Tapi setelah diinstal jubir resmi, Mensesnek dan wakilnya jubir, kan dia sekarang sebenarnya udah downgrade ya. Tapi ya kita nggak tahu, pertarungan kan mungkin dia dibilang tetap di situ kan, kira-kira gitu ya. Jadi saya melihat seperti itu. Memang kalau secara resmi seorang pejabat negara itu ketika kita mengundurkan diri itu tidak otomatis mundur. Beda kalau kita kemudian masuk di ormas atau di partai, ketika kita melayangkan surat tanpa harus nunggu itu sebenarnya kita udah mundur. Tapi kalau di dalam satu tatanan kenegaraan yang formal, kita harus nunggu dulu. Kalau kita dilantik oleh SK Presiden, kita nunggu ya presidennya yang memberikan surat pemberhentian namanya. Baru itu secara resmi sah bahwa seseorang itu mundur. Nah, dalam proses itu kan bisa aja si Hasan Nasbi ini membuat katakanlah ya dramaturginya dia, versi dia sendiri itu, di mana seolah-olah ini gue udah mau mundur tapi gue masih mau dimauin, kira-kira kan gitu. Ya tapi kan kalau kita lihat presiden udah menginstal yang baru, kan harusnya dia itu secara de facto, ya secara empirik, ya kan fungsi dia kan sudah diambil. Betul. Jadi kalau fungsi diambil terus mau ngapain di situ kan itu kan, karena ngebebanin uang negara aja sebenarnya. Nah tapi ya itulah saya bilang tadi, either ya kan dia itu memang orangnya memang seperti karakter mayoritas pejabat Indonesia yang status pejabat, ya kan, atau dia memang bagian dari konspirasi matahari kembar itu. Nah, sebetulnya ada kejadian yang bersamaan pada hal yang pada saat yang sama. Kalau tadi statement saya itu adalah bahwa kita mengundurkan diri harus nunggu SK Presiden, tapi ada SK yang lain, SK pemberhentian Jenderal Kunto tuh. Ya kan dari Pangkop Gamelham 3 kalau nggak salah ya. Ditarik untuk jadi cuman staff saja. Nah ini konon dikorelasikan juga dengan hubungannya Pak Tri Sutrisno, orang tua dari Jenderal Kunto ini yang kemudian katanya mendukung pelengseran Gibran. Nah, tapi tiba-tiba ini dianulir, gitu kan? Pemberhentiannya dianulir, jadi tetap jadi menjabat di Pangkop Gamelham gitu kan. Nah, jadi kira-kira ada korelasi nggak di situ? Ya sangat. Misalnya Anda membaca, masalah ini ada matahari, keberadaan matahari kembar ini menjadi sesuatu hal yang clear ya dari situ sebetulnya. Kan Presiden Prabowo waktu mengumpulkan semua tentara-tentara di Istana Bogor beberapa waktu lalu kan dia sudah bilang bahwa baju kamu, celana kamu
topi kamu, sepatu kamu itu dari rakyat, Iya. ya kan? Itu boleh di Google dong. Betul, itu Pidato masih Prabowo ada. kan? Iya, saya juga nonton itu. Ya kan, makanya kamu ini sebenarnya Hmm. harus mengabdi total pada rakyat. Betul. Nah, Pak Kunto ini kan dia itu melakukan suatu politik kontroversi ya, quote and quote politik kontroversi ketika dia menulis di Kompas tahun 2023 kalau nggak salah saya itu, ketika Jokowi menjadi presiden dan dia memberi satu perspektif bahwa tentara itu harus lebih aktif mencermati keberadaan politik apabila ada nanti suasana keotik, ya kan? Nah, habis dia ngobrol itu, dia dilengsarkan. Kan itu sejarahnya. Ya kan? Beberapa kelompok Kunto, kalau nggak salah saya 11 orang waktu itu termasuk yang juga dilengsarkan. Kunto dari Pangdam Siliwangi, bukannya dia dirotasi. Ya, tapi menurut saya di downgrade menjadi wakil dan Kodiklat. Ya kan? Nah, dia beberapa kali ketemu dengan aktivis-aktivis oposisi dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia waktu itu, kami, ya kan, mereka membuat satu kelompok kajian ya tentang Indonesia ke depan. Dan kemudian Pak Kunto juga beberapa kali saya dapat WhatsApp beliau ya dari staf khususnya waktu Pangdam itu, ya saya dapat memang pikiran-pikiran Pak Kunto tuh memang brilian dan progresif. Ya tentu ini kan memang dia itu kan lahir dari keluarga yang sangat cerdas, pintar ya. Abangnya yang paling besar di Delft University, ya ahli pesawat terbang, ya kan. Adiknya juga jenderal polisi, abangnya ya. Kemudian iparnya mantan Menhankam apa segala, kan kira-kira gitu. Nah, jadi sebenarnya ini keluarga yang pintar dan dedicated buat bangsanya. Nggak pernah Kunto tuh misalkan kelihatan berbisnis. Kunto tuh bisa menguasai sawit, menguasai tambang atau apa, nggak pernah. Jadi memang dia itu punya tentara pejuang lah istilah kita dari dulu, ya kan. Nah, kemudian dia digeser oleh rejim lalu itu, dianggap tidak kompatibel dong, kan gitu. Nah, pada satu acara di mana ada masih rejim Jokowi tapi Prabowo udah menang, itu Pak Jokowi tidak menyalam Pak Trisno waktu itu. Semua orang panik kan, kenapa dia nggak salam kan gitu, karena udah anaknya dibuang, kemudian bapaknya nggak disalam. Nah, untung Prabowo yang sudah terpilih sebagai presiden waktu itu langsung menghampiri Pak Trisno dan memberikan hormat kepada Pak Tri. Nah, nggak berapa lama setelah Prabowo jadi presiden, ini langsung diinstal sebagai Panglima Komando wilayah Pangkuilhan GAP ya, itu ya, yang dulu itu jatahnya quote and quote selalu diasumsikan untuk untuk angkatan laut. Untuk angkatan laut. Iya kan? Nah, kemudian diambil dikasih sama Pak Kunto. Nah, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu ya memberikan satu penegasan bahwa orang yang dibuang rejim lalu ini saya tarik kembali. Kan gitu. Jadi sejarah nih ya, maksudnya supaya kita lihat. Ya kemudian kemarin tiba-tiba bapaknya Pak Kunto ini, Pak Trisno, ya melakukan satu gugatan politik dengan 8 poin bersama beberapa jenderal-jenderal dan 130 atau 103 jenderal lainnya. Petisi lah ya. Petisi, ya kan? Nah, petisi politik, dan kemudian hanya beberapa saat setelah petisi itu dimaklumatkan, anaknya dicopot kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian Pak Prabowo melakukan satu konsolidasi buruh yang jumlahnya ratusan ribu, mewakili 7 sampai 10 juta buruh yang Indonesia. Pak Prabowo mengatakan saya akan hidup mati bersama buruh. Ya kan? Untuk membela rakyat. Ya kan? Nah, itu dalam bahasa politik, misalkan zaman Bung Karno dulu, dia selalu melakukan satu konsolidasi massa yang disebut sebagai garis massa. Itu adalah untuk power game. Nah, jadi habis dia paginya itu mengumpulkan ratusan ribu buruh bersama tokoh-tokohnya, malamnya itu kan kemudian ada reinstall kembali Pak Kunto. Nah, ini analisa, orang boleh bisa koeksisten, tapi sebagai orang politik bisa melihat itu bahwa itu ada satu kejadian, ya kan, bahwa Prabowo itu tidak mungkin yang terlibat pemecatan Kunto karena penggeseran Kunto, karena Kunto dia yang tarik.
Nah, ketika tiba-tiba ada satu peristiwa di mana Kunto tergeser, baru 4 bulan menjabat, bahkan bintang 3 jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, mungkin ya Pak Prabowo ya marah kan gitu kan, dan dia melakukan penempatan kembali gitu. Itu suasananya. Tapi inilah disebut ada pasti pengaruh-pengaruh politik yang sekarang disebut orang tuh sebagai matahari kembar. Iya. Ini jadi orang yang dulu melengsarkan quote and quote, bukan orang ya, rejim yang melengsarkan Pak Kunto dari Pangdam menjadi Kodiklat, ya kemarin berusaha lagi ini karena bapaknya dianggap minta Gibran diturunkan apa segala, ya ini situasinya. Tapi ini ada barter-barter nggak dengan urusan Hasan Nasbi? Ya saya pikir Hasan Nasbi itu kan dapatlah gula-gula ya kepada kelompok rejim itu agar dia tetap dianggap bahwa Pak Prabowo ini tidak menyingkirkan orang-orang yang teridentifikasi dengan Pak Jokowi rejim lalu lah gitu. Tapi malah orang-orangnya dia yang dikerjain sama orang-orangnya. Ya, kalau rejim yang lama kan sebetulnya. Menurut saya begitu. Menurut saya karena Pak Kunto ini kan saya lihat itu dia tuh sama Pak Prabowo tuh ininya spiritnya sama-sama tentara pejuang gitu. Iya. Jadi kemungkinan besar ya Pak Kunto ini memang akan diorbitkan terus oleh Pak Prabowo. Itu dilihat kan kemarin waktu pertemuan PPAD, Perhimpunan Angkatan Darat Purnawirawan itu. Udah jelas di sebelah Pak Prabowo itu kan Pak Tri Sutrisno. Iya. Itu kan simbol ya kan, simbol yang harus dipahami bahwa ini sekutu aku loh. Gitu loh. Jangan coba main-main gitu loh. Tapi kan orang kadang-kadang kan dipikir ya Pak Prabowo ini bisa disiasatin gitu. Tapi memang banyak orang suka nganggap remeh Mas Prabowo gitu. Karena kadang-kadang kan merasa dia baik ataupun kita merasa kadang-kadang suka ya dia udah pasti tahu lah gitu, tahuin. Tapi kan sebenarnya kalau nggak di-report, kalau nggak dikasih tahu, semua pasti nggak tahu juga dan pasti ada kemarahan lah di dalam prosesnya. Itu yang saya pernah alami juga di masa lalu. Nah, tapi kembali ke masalah-masalah maju mundur dan lain-lain, sebetulnya ini kan korelasinya seperti yang pernah kita diskusikan adalah wacana reshuffle. Di mana wacana reshuffle, Bung Chandra waktu itu menyarankan udahlah gantilah itu menteri-menterinya mantan menteri-menteri yang mantan kabinet lama itu gitu loh. Jadi kalau perlu udah zakkan kabinetnya Prabowo aja gitu. Nah, kejadian nggak sih, bakal kejadian nggak sih sebenarnya? Waktu Prabowo itu menang, kan dia berjanji zakkan kabinet. Betul. Zakkan kabinet itu bukan berarti menyingkirkan koalisinya. Ya zaman SBY juga awal-awal kan itu zakkan kabinet tuh 2004-2009 zakkan kabinet tanpa mengurangi peran partai yang mendukung dia. Iya kan? Orang-orang di zaman SBY itu orang kerja semua di awal-awal itu. Nah ini yang diinginkan Prabowo. Tapi itu kan nggak kejadian karena ada isu tanggal 13 Oktober pada saat Pak Prabowo dipanggil ke Solo oleh Jokowi, itu rencana perubahan nama-nama karena nama-nama yang sudah diseleksi oleh tim pakarnya Prabowo dalam hal ini diketuai Pak Burhanuddin Abdullah, itu kan nama-nama itu katanya hilang semua. Nah, bagaimana cara saya mengkonfirmasinya supaya publik yang dengar ini ngerti? Ya itu pada saat Pak Prabowo ketemu 3 tokoh buruh, salah satunya adalah Jumhur Hidayat yang kemarin 2 jam menemani Pak Prabowo di Hari Buruh 1 Mei. Bulan November ketemu, ya Pak Prabowo bicara ke Jumhur, kamu kan tahu harusnya kamu jadi menteri saya. Ngomong gitu. Kamu kan tahu seharusnya kamu jadi menteri saya. Itu November lalu pertemuan Pak. Masa sih Pak, kata Jumhur. Udahlah kamu pasti tahu. Ya kenapa nggak jadi Pak? Kan kata Jumhur gitu kan. Jumhur kan jahil juga nih. Ya kan? Cilepeng nih orang ya kan. Kenapa Pak nggak jadi? Udah kamu tahu kan ada apa. Udah pokoknya kamu tahu, harusnya kamu jadi menteri saya. Ya kan? Karena memang Jumhur ini lolos seleksi yang dipimpin oleh Pak Burhanuddin Abdullah waktu itu. Tiba-tiba dia tersingkir. Kenapa Jumhur tersingkir? Saya kan sama Jumhur oposisi selama zaman Orde Jokowi. Kita di penjara, kita ngelawan Omnibus Law, segala kan gitu. Jadi wajar itu nama-nama yang dipromot
lolos seleksi oleh tim pakarnya Pak Prabowo, which is Profesor Burhanuddin Abdullah dan tim, ya kayak Jumur itu kan diseleksi oleh 5 profesor. 5 profesor yang mewakili stakeholder di situ. Dia diwawancari 2-3 jam. Pak Jumur mempresentasikan bagaimana buruh dan industri itu harus berkembang. Ya karena dia tokoh buruh kan, dia tokoh buruh, dia bekas kepala badan P2TKI apa segala. Nah, maksud saya itu memang ada problem Jakin kabinet itu nggak terjadi karena ada 2 matahari, ya kan? Nah problemnya cikal bakalnya udah kerasa. Nah kalau pertanyaan tadi dari Bung Popida setelah 6 bulan, apa? Ya pasti kan orang Pak Prabowo, Pak Hasim udah berkali-kali mengatakan kita evaluasi dalam 6 bulan, ya kan? Tentu ada yang bisa dievaluasi dong kalau 6 bulan, ya kalau Menteri Pendidikan Tinggi Ristek dulu dimundurkan atau diberhentikan itu kan karena memang ada sesuatu yang memang kesalahan fatal. Tapi yang kesalahan yang sifatnya bisa dievaluasi 6 bulan udah pasti bisa dievaluasi. Lebih kan banyak hal lagi yang bisa dilihat. Nah, ini tergantung daripada memang apakah Pak Prabowo bisa mensiasati ya tanpa zakon kabinet, ya dia bisa. Yang saya pernah di podcast ini juga punya sayap-sayap tangan-tangan lain yang bisa menjalankan fungsi negara, misalkan Danantara, pemerintah daerah, kemudian tentara ngurus Agrinas, pensiunan maksudnya tentu Agrinas ya, kebun-kebun sawit apa. Kalau itu bisa mungkin ya dia bisa ngakalin, tapi kalau enggak ya memang harus zakon kabinet itu. Karena tuntutan zakon kabinet itu tinggi sekali sekarang. Agar apa? Agar cita-cita Pak Prabowo misalkan koperasi desa 80.000. Itu bagaimana 80.000? Emang gampang. Saya ini kan dulu staf khusus Menteri Koperasi. Zaman Adi Sasono. Saya dulu aktivis koperasi mahasiswa di ITB. Kokesma ITB. Jadi kan saya ngerti untuk mengkader 80.000 kali 2 aja misalkan. Ya kan toko-toko koperasi desa itu 160.000 orang gimana caranya? Nggak gampang. Bukan koperasi model dulu yang nggak ada duitnya. Zaman saya ini mau dititipin uang kan? Karena zaman saya sama Mas Adi Sasono dulu kan KUT itu ditangani koperasi kita, demand kita kan 3-6 triliun. Ini 400 triliun. Jadi Pak Prabowo ini pengen membangun desa kayak Mosudong tuh desa membangun kota gitu kan, mengepung itu desa. 400 triliun plus semua fungsi-fungsi itu diperkuat. Bagaimana itu kekuatan rakyat akan terjadi? Apalagi digitalisasi menjadi sebuah marketplace, ya kan pakai blockchain apa segala itu. Rakyat dari Papua, Maluku, Aceh, apa semua bisa bertransaksi di situ. Indonesia nggak perlu tergantung sama asing. Ya kan dia mau kopi di Papua langsung saling tukar sama kopi di Aceh. Ya kan Bung Popida lebih ngerti lah dari saya soal kayak gini. Saya mau bilang mimpinya atau rencana yang ideologis dari Pak Prabowo ini kan luar biasa. Nah zakon kabinetnya terjadi nggak? Kalau nggak terjadi, ya ini kan jadi omon-omon. Ya kan sekarang orang ya dari 1 juta viewer ya tentang koperasi Desa Merah Putih yang saya pantau ya itu 12% yang positif. Positif apa? Ya positif bahwa ini berjalan. Ya kan sisanya tuh negatif. Saya diskusikan ini kepada Pak Ferry Juliantono. Nah Pak Ferry berusaha untuk mengejar agar di bulan September itu rakyat sudah percaya bahwa itu sudah jalan karena kan harus ada bagaimana sekarang ini kan tahapan akte notarisnya dulu buat badan hukumnya apa. Tapi yang paling rumit lagi itu kan sebenarnya sumber daya manusianya. Karena sudah lama 20 tahunan ini nggak ada lagi orang bicara koperasi gitu loh. Jadi zakon kabinet itu harus. Wajib. Kemarin pas sidang kabinet juga Pak Prabowo menjelaskan bahwa banyak pendapat ke dia bahwa ini presiden boneka. Sebetulnya mindsetnya nggak begitu ya. Kita nggak pernah nganggep Pak Prabowo ini kepanjangan tangannya Pak Jokowi. Tapi kalau matahari kembar kita ngerasain ya. Kira-kira gitu nggak? Iya kan dulu matahari kembar itu kan terjadi antara Bu Megawati dengan Jokowi kan. Oh ya itu juga. Iya kan karena apa? Karena Jokowi awal. Karena Megawati merasa bahwa Jokowi adalah petugas partai. Iya, petugas partai, betul. Itu kan fakta dong. Kerasa. Fakta bahwa
Megawati itu minta ini, Kapolri, Budi Gunawan, minta ini, minta ini, minta ini. Jokowi bilang, presiden gua nih, bukan Ibu Mega. Ibu Mega bilang, lu gua yang jadiin. Betul dong? Iya, iya. Ya kan, kamu kan cuma petugas partai saya. Kan sekian lama ketegangan itu kan dibaca publik waktu itu antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Nah sekarang juga kira-kira kan berulang ya Pak Jokowi dan rejimnya mau bilang yang sama. Itu gua tuh yang jadiin lo. Nggak ada gua lo kagak menang. Nggak ada ini rejim ya. Kira-kira gitu ya. Iya kira-kira ini pengulangan yang sama. Tapi kalau kita kan persepsi publiknya nggak ada presiden boneka itu sebenarnya. Ya bukan itu. Tapi yang matahari kembarnya yang kita lihat, gitu kan sebenarnya. Iya kalau Prabowo bagaimana mau dibuat dia jadi boneka? Dia susah kan sebetulnya. Susah. Dia kan dia ini cucu dari pendiri Republik Indonesia. Cobalah lihat bapaknya itu kakeknya Margono itu kan ada di apa namanya di Kenip. Dia kan di Badan Pendiri Kemerdekaan Indonesia. Iya. Masa dia jadi tiba-tiba jadi boneka yang bener aja kan nggak mungkin. Dia kan tahu sejarah bahwa dia siapa, Jokowi siapa, yang lain siapa, Luhur siapa, Wiranto siapa, yang enggak lah. Dia memang udah dari kakeknya gitu loh. Jadi pamannya meninggal ditembak Belanda di mana di. Iya namanya Subianto itu. Subianto itu. Jadi masa orang kayak gitu mau dibuat boneka ya itu salah. Iya. Gitu loh. Bahwa orang itu dulu mungkin ada dealing politik ya. Urusan lain. Tapi deal politik itu nggak boleh merusak rakyat. Karena ini yang Prabowo nggak mau. Betul. Ini bagus ini kata-kata ini bagus. Dia mungkin ada deal, tapi deal itu misalkan oke lah Gibran jadi wapres, cukup dong. Kan udah jadi. Udah jadi, masa udah Gibran udah wakil presiden, bapaknya mau jadi ketua One Team Press, bapaknya mau sespim dipanggil, menteri-menteri disuruh atau tersuruh atau bagaimana bilang itu bos saya masih bos saya, itu kan udah nggak boleh dong. Ini kan bukan perusahaan, ini kan sebuah negara. Baca dulu dong buku-buku tentang konsep negara, ya kan dari Rousseau, dari apa namanya semualah pendiri-pendiri konsep negara ini, jangan dibilang ini korporasi. Betul. Ya, kita juga pernah menyaksikan banyak kejadian ya, di mana kayak menteri-menteri Pak Habibie gitu, tetap hormat sama Pak Habibie. Tapi pada saat menjadi menteri-menteri zaman SBY yang saya lihat itu, mereka sama sekali nggak mau membandingkan antara presiden yang satu dan presiden yang satunya lagi, karena menurut mereka nggak boleh kayak gitu itu. Karena bagaimanapun juga mereka sekarang serving the president. Yang current presidennya gitu. Sekarang misalkan jadi nggak boleh ketika jadi menteri itu banding-bandingin itu aja nggak boleh. Zulkifli Hasan misalkan. Sri Mulyani misalkan. Kan? Ini kan dua-duanya dulu juga menteri SBY. Iya benar ya. Kenapa dia bilang ini dia apa namanya Jokowi itu mantan bos saya, ini bos saya, dia datang ini. Kenapa dia nggak datang ke SBY? Nggak bicara ini mantan bosnya. Yang sama juga, ya kan? Betul. Kalau itu mau komparasi kan gitu, ya kan? Ini kan berarti ada orchestrated kan, bahwa bahwa Jokowi ini masih megang kendali, kan itu aja. Dan itu ditangkap lah pakai kamera-kamera yang khusus. Khusus. Gitu. Jadi upaya untuk matahari kembar itu ya sebetulnya lebih ke arah dari upayanya sebelah sana. Ya pastinya, karena memang itu kan karena ada apa namanya itu orang itu kan pertama kan kita kayak suami istri gitu ya kan, sama jealous sebangun ya kan. Tapi kan lama-lama berubah nih, pikirannya berubah, maksudnya pikiran berkembang. Prabowo pikirannya nggak mau semua pantai-pantai Tangerang Utara apa segala diambil cukong-cukong, nggak boleh. Nah sementara yang lama kan bilang lu kasih cukong dong itu. Berubah nih pikiran dari Pak Prabowo kan. Ada beda sama satu waktu mereka nih berimpit, ya kan orang ini nggak tahu dipikir Prabowo bisa, tetaplah ilegal sawit tuh mau diputihkan 3 juta hektar, bahkan Pak Prabowo ngomong 5 juta hektar kalau nggak salah di apa namanya retreat di Magelang sama di depan bupati-bupati. Sekarang diambilin nih sama Pak Prabowo untuk negara, Agrinas. Dulu kan dilindungin, bahkan dibuat dalam undang-undang Omnibus Law. Ya pasal 110A
itu bahwa itu akan diputihkan, bisa diputihkan. Padahal ini dua perampokan terhadap harta negara. Sangat itu. Ya kan mau diputihkan oleh rejim Jokowi. Dengan undang-undang itu dibuat mau diamankan, ada pasalnya. Jadi waktu Pak Prabowo diskusi sama tokoh-tokoh buruh yang jumhur bilang, Pak itu ada pasal undang-undang omnibus law. Enak aja dia bilang, ini udah pengkhianatan terhadap negara. Itu pasal itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kata Pak Prabowo kan. Ya kan, nah Pak Prabowo bilang terakhir dia ngomong dia udah konsultasi sama Mahkamah Agung apa segala. Bahwa memang kekuasaan Pak Prabowo itu dalam konteks pasal 33 Undang-Undang 45 itu memang boleh menyita kembali harta negara yang dirampok atau diambil secara tidak benar. Ini dilakukan oleh Pak Prabowo kan. Jadi sebenarnya beda, lama-lama beda. Yang ini pengen ngelindungin cukong, pengen ngelindungin oligarki, yang ini pengen negara hadir. Nah, ketika negara hadir, terjadilah perbedaan pikiran. Mulailah matahari itu kelihatan jadi dua. Ini sebenarnya kalau menurut saya. Dulu masih bisa diberesin. Pakai salaman. Lama-lama yang satunya kesel nih. Kok mandan gua keganggu semua nih sama yang bener gitu kan. Iya. Dan untuk yang konteks matahari kembar ini, kan saya nggak mau ini ya. Kalau yang lalu-lalu itu ada matahari kembar juga di rejim-rejim sebelum Prabowo ini, matahari kembarnya juga pertarungan kekuasaan dan uang dan jabatan. Nah, mulianya Pak Prabowo ini adalah dia untuk ideologi, untuk rakyat gitu loh. Jadi dia itu tidak untuk mencari, misalkan nih sawit, bukan memperkaya dirinya lah. Nggak ada, Pak Prabowo kan nggak kelihatan dia ngambil 50.000 hektar illegal mining, illegal sawit atau yang mau dia kantongin kan. Ini memang betul-betul dia suruh tentara ambil hal ini jalankan untuk negara. Kan BUMN yang dia buat. Benar. Kan nggak ada PT-PT yang balik rakyat lagi lah ya. Kalau zaman dulu kan ya pura-pura BUMN nanti ada sedonya, proksinya PT nanti. Ini nggak ada nih. Nggak ada, saya lihat dari hampir 1 juta hektar yang diambil ini belum ada saya lihat perusahaan yang diciptakan oleh Pak Prabowo untuk kroni dia masuk ke situ, belum ada. Artinya kan murni. Inilah kita harus apresiasi Pak Prabowo karena memang dia itu bergerak berdasarkan cita-cita yang mulia gitu. Luar biasa. Terus mungkin terakhir kalau memang kejadian reshuffle, kira-kira nanti benar-benar hilang nggak tuh pengaruhnya Jokowi di situ? Supaya benar-benar mindsetnya bisa kerja full dan juga kemudian image dua matahari kembar juga hilang. Kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya sih ya memang itu saya nggak tahu persis ya. Cuman memang kan minum dulu boleh nggak minum? Jangan, santai aja. Jadi yang paling bahaya ini kan kalau yang saya sering bilang sama teman-teman saya, Pak Prabowo ini punya dua sisi kehidupan, ya kan? Satu sisi dia sebagai demokrat yang membangun partai, melakukan perintian karir dari 2004 dia atau 2003 ikut konvensi Golkar ya. Konvensi tahun berapa ya Golkar? 2003 sampai 2025 dia. 2024 deh misalkan. Itu berarti 20 tahun dia membangun karir di dunia sipil, di dunia demokrasi apa segala. Tapi sisi lain dia 30 tahun juga kombatan. Dia adalah elit Kopassus, Gultor itu. Ya kan? Bayangin aja orang begini, ya misalkan kita orang baik, ya kan, suka amal, ustadz, tapi kita masa lalu kita preman. Kalau kepancing kan premannya keluar. Iya. Nah yang saya takut tuh kan kalau orang ini kelompok-kelompok yang nggak jelas ini masih nggak percaya Prabowo ini untuk kepentingan bangsa, masih mau colek-colek supaya mereka masih bisa cawe-cawe, memperkaya diri apa segala. Takutnya Prabowo nggak kuat. Keluarlah aslinya. Keluar ininya. Marahnya. Gitu. Keluar yang dia 30 tahun di tentara itu. Saya masih pernah lihat Pak Prabowo itu sebagai Pangkostrat datang ke tempat saya di Ijme dengan si Iwan Abdurrahman, dengan Maher Al-Gadri apa saya diskusi itu, Pak Prabowo tuh garangnya gila itu.
Ya kan banyak orang nggak tahu nih, banyak orang instan sekarang jadi menteri instan, jadi politisi instan ya. Taunya yang baik-baik aja. Taunya yang baik, Yang ramah-ramah. yang ramanya dia nggak tahu tuh tentara kalau udah marah ya. Saya kan 2 kali di penjara sama tentara di Oh iya, iya. Sumatera 37 di Bandung Iya, itu iya, di iya, Laksus. Heeh. Coba hati-hati, saya kan ngingetin teman-teman hati-hati. Kita udah sayang, kita menikmati demokrasi, dia mau dialog dengan pers, dia mau cintai rakyat, dia mau kasih rakyat sejahtera, dia mau memajukan dengan industri apa? Lu masih mau ganggu-ganggu dengan lu mau cari cuan-cuan. Besok dia keluar gilanya. Habislah kalian. Udah, kita ngeri deh. Habislah kalian. Itu aja saya berdoa ya. Maksudnya ini kan saya karena tahu buku-buku ya misalkan tentang Saddam Hussein, buku tentang militer-militer di negara berkembang ini kan kita kan dulu rajin bacanya ya kan. Hati-hati aja lah. Jadi kalau dia mau reshuffle, dia mau usahakan kabinet 6 bulan ini adalah saat yang tepat. Kasih aja, nggak usah misalnya gini, Partai Golkar 5 nggak apa-apa. Tapi Partai Golkarnya memberikan orang-orang yang terbaik dong, ya kan? Partai PAN silakan, tapi yang terbaik, ya kan? Partai apa yang ikut silakan. Kita kan orang-orang yang di luar kekuasaan ini nggak gilir juga. Kita cuma senang aja kalau memang ini zakan kabinet dan betul-betul orang tuh kerja. Ya kan ngatasi soal energi, soal food, MBG, hilirisasi industrialisasi kan capek itu kerjaan yang tiap hari harus menterinya itu kalau presidennya nggak tidur ya menterinya juga nggak tidur dong. Ya kan jangan presidennya udah capek nggak tidur, menterinya masih mikir cawe-cawe atau apa. Ini yang bahaya. Nggak jalan tuh ide-ide Pak Prabowo dalam Asta Cita, dalam 4 program utamanya itu. Itu aja harapan saya sih. Jadi saya berkeyakinan mudah-mudahan Pak Prabowo ini orang sadar diri, ya lepaslah dia sebagai presiden yang 100% dia mengendalikan kekuasaannya sebagai presiden, ya kita sebagai masyarakat mengontrol, bagian dari civil society, kita kritik, saya pikir dia terbuka untuk dikritik, teman-teman DPR juga masuk sebagai fungsi pengawasan, legislasi, dan lain-lain. Jadi kita aman nih, tenang nih, Republik ini. Gitu. Banyak orang juga nyinyir lah ya, atau meragukan lah keberhasilan program-program yang sangat bombastis seperti MBG, terus kemudian Danantara, banyak yang bersuara miring. Menurut Bung Sagana gimana nih? Ujungnya di mana? Ya kalau ujungnya nih ya, kalau cita-cita kan udah 100% bagus. Cita-cita kan. Oh ya. Cita-cita kan bagus, konsep. Nah, bagaimana misalkan MBG ini bisa jalan? Tentu harus didukung semua pihak. Iya kan, misalkan apa? Misalkan itu suatu daerah di Serdang Bedagi ya, atau Deli Serdang, yang saya kemarin teleponan dengan mantan PJ bupatinya, ya sekarang Sekda di Medan, Pak Wirya namanya. Dia bilang problem pokoknya ini memang susah menginstall dapur-dapur itu. Nah, kalau dari satu titik ke titik lain, di daerah-daerah itu kan ada 2 jam jaraknya. Oh iya. Kalau kita di sini pusatkan, kita makanannya, kita bawa kemari, udah dingin. Udah nggak enak juga. Udah nggak enak juga. Nah, problem teknis itu tentu takes time kan. Jadi kita berharap bahwa ada kesabaran rakyat untuk melihat nawa itunya, niat baiknya Prabowo ini memang butuh waktu. Tapi itu pasti persoalan teknis yang bisa diselesaikan asal niatnya benar, ya kan? Bagaimana dia bisa, misalkan MBG ini kombinasi dengan Muhammadiyah atau NU daerah-daerah sehingga ibu-ibunya itu terlibat lebih banyak sebagai social activities, misalnya seperti itu. Negara memfasilitasi di tempat yang terpencil seperti itu. Program apa lagi, misalkan buruh. Udah jangan ganggu-ganggu ini. Prabowo pengen sejahterakan buruh, ya. Pengusaha kan selama ini banyak tipu-tipu, ya buat undang-undang omnibus law, diatur-atur sampai orang-orang itu yang harusnya dia bisa jadi pekerja tetap, nggak jadi pekerja tetap, outsourcing selamanya apa segala. Nggak, udahlah. Itu sekarang Pak Prabowo minta, dia mau bangun Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh ILO, International Labour Organization. Ada namanya decent work itu. Salah satunya adalah kerjaan yang layak. Salah satunya adalah melalui sosial dialog. Jadi antara buruh ini dengan majikan ini
ditentukan aja yang mana boleh outsourcing, mana enggak. Iya, iya. Karena dalam dunia baru ini bukan hanya majikan aja yang menuntut outsourcing. Orang-orang ahli IT seperti Bung Pompida nggak mau dia jadi pekerja tetap. Karena buat dia tuh orangnya dinamis kan, bikin pindah sana pindah sini karena dia ahli IT, misalnya gitu. Tapi kan tuh harus didiskusikan. Kalau selama ini kan sepihak, pengusaha sepihak, pokoknya lu outsourcing, besok udah mau jatuh tempo, dipecat, dia cari orang baru. Betul. Kan gitu-gitu, jadi ada ngakal-ngakalin gitu loh. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kita sabar aja. Saya pikir Pak Prabowo ini kalau semua kita sebagai rakyat ini stakeholder berpartisipasi, apa yang diceritakan Prabowo itu akan terjadi menurut saya. Ya, mudah-mudahan kita berharap banyak amin. nih. Iya. Kalau saya berharapnya satu aja, kita memang memerlukan satu transformasi lah. Karena saya nih agak sedikit kecewa terus dengan negara ini yang pada dasarnya potensinya bagus, tapi ketika kemudian mau melakukan satu pembangunan yang luar biasa untuk maju ini, selalu terjadi shifting gitu, jatuh gitu loh. Nah ini akhirnya kita terjebak terus di dalam ranah yang jadi negara yang mediocre gitu. Nah ini yang saya ya makanya kan itu kan udah di warning terus sama Pak Prabowo. Saya tahu sejarah loh, ya kan. Lu jangan jadi ante-ante asing. Kan 2 hari lalu dia ngomong itu kan. Dia kasih tahu sejarah Musso Kartosuwiryo yang merupakan difasilitasi Belanda juga, apa segala. Saya nonton itu. Nonton ya itunya kan. Nah, artinya kan dia sering warning. Karena memang bangsa kita ini kan bangsa besar. Bisa jadi ini kurs human resources kurs itu, kutukan sumber daya itu bisa terjadi. Artinya semua orang berlomba-lomba mempengaruhi elit kita, ya ngambil timah, nikel, apa segala, nanti dibuatlah di sini boneka-bonekanya, tapi semua dikeruk, dibawa ke Cina, dibawa ke Amerika. Nah Prabowo udah warning, lu jangan jadi ante loh, ya kan? Nah kalau mereka terlalu lama nggak beres, ya menurut saya sih Pak Prabowo, saya dukung aja kembali jadi kombatan itulah. Gitu. Kutukan sumber daya alam bukan kita diskusi di tempatnya Greg. Dengan Greg itu kan fakta kan. Fakta dulu pertarungannya itu Rockefeller kan, yang membiayai semua permainan si Allen Dulles itu kan, direktur CIA, untuk bagaimana dia bisa ngambil emas-emas yang ada di Papua. Jadi ini jangan diulang. Prabowo tahu itu maksud saya. Ini. Luar biasa. Keren, mantap. Silakan ada beberapa kata-kata yang disampaikan di harapan saya, saya pikir gini ya, saya ini kan melihat bahwa lama kita merindukan presiden yang patriotik, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang asli. Dan saya ini sebagai orang yang terjun di dunia politik sejak mahasiswa, ya saya melihat baru Prabowo ini yang paling ya, bukan saya nggak menghargai yang lain, tapi paling sesuai dengan cita-cita kemerdekaan itu. Dialah memang yang paling kompatibel. Jadi untuk orang-orang yang berpikir untuk bangsa dan negara, ini saatnya memang kita menyerahkan panggung raja kepada raja gitu. Jangan kita main-main lagi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi bangsa besar, bangsa yang dihormati, daulat, mandiri, ya rakyatnya sejahtera. Cuman ini kesempatannya. 5 tahun Pak Prabowo ke depan kita antarkan, mudah-mudahan dia bisa 10 tahun, itu Indonesia akan jadi bangsa besar gitu. Amin. Ya, mantap sekali Bung Syahganda, terima kasih. Terima kasih Bung Bobina. Jangan bosan-bosan ya. Nggak bosan. Kita buat seri terus nih nyambung. Senang, karena kan perkembangan kejadiannya juga akan selalu berkembang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, Sobat Forum itu tadi Bung Syahganda Nainggolan dari Great Institute yang luar biasa menguliti berbagai macam perspektif dari isu-isu yang namanya matahari kembar dan juga apa yang memang konspirasi yang terjadi di belakang layar gitu tentang persoalan-persoalan ini orangnya siapa dan lain-lain. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan bisa terjadi satu pemerintahan yang lebih kuat, lebih efisien dan lebih bisa membawa Indonesia ke yang lebih baik lagi tentunya. Saya Pemuda Hidayatullah akhirnya undur diri, tentu terus nonton PhD 4K, kita udah hampir 100 episode nih ya. Mudah-mudahan ini bisa lewat di 100 episode.
Sampai di episode berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa warahmatullahi nih. wabarakatuh.